Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Saudara, yang pasti mengenai eutanasia itu ada banyak macamnya. Ada yang jelas problematik. Dalam arti kita basically mengambil nyawa orang ke tangan kita untuk kita padamkan sebelum waktunya. Karena kondisi medis, karena penderitaan dan segala macam. Itu yang biasa disebut dengan eutanasia. Mirip dengan ini misalnya yang namanya assisted suicide, di mana kita bukan yang mengambil nyawa orang tersebut, melainkan kita memfasilitasi orang tersebut untuk mengeuthanasia dirinya sendiri. Jadi yang pencet tombolnya dia sendiri, tapi yang siapkan peralatannya kita. Cara ini dipakai oleh beberapa orang supaya mereka tidak dituntut pembunuhan dan sebagainya. Tapi dua-duanya itu sama saja ya. Kenapa ini problematik bagi kekristenan? Jawabannya, karena basically keinginan manusia untuk mengeutanasia diri atau untuk mengeutanasia orang lain adalah keinginan yang berfokus kepada kematian. Dan itu basically jungkir balik terhadap model Alkitab. Kalau membaca di Alkitab, jelas sekali dikatakan bahwa maut itu musuh bukan kawan. Tapi hari ini seringkali maut dijungkir balikan menjadi friend. Oh, saya sakit, maut saja. Oh, saya nggak mau punya anak ini, aborsi saja. Urusan selesai. Ini salah satu model di mana banyak zaman ini sangat melawan, jungkir balik terhadap prinsip Alkitab. Maut itu musuh, demikian 1 Korintus 15. Kehidupan itu pemberian yang sakral dari Tuhan, demikian Kejadian 2. Ketika Israel dihadapkan dengan pilihan berkat atau kutuk di kitab Ulangan, berkat itu berarti kehidupan, kutuk itu berarti kematian. Allah melalui Musa mengatakan, pilihlah kehidupan. Eutanasia itu basically menolak model ini. Eutanasia adalah jalan di mana kita memalingkan muka terhadap berkat kehidupan dari Tuhan dan memilih kutuk. Maka ini sangat bertabrakan dengan prinsip Alkitab. Kematian sama seperti kehidupan, adalah hak Tuhan untuk menentukan. Di dalam kitab Pengkhotbah 8 ayat 8 dikatakan, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Saudara mungkin bilang, itu eutanasia bisa berkuasa atas hari kematian, Pak. Saudara jangan pikir saudara itu berkuasa untuk mematikan orang. Saudara lihat berapa banyak artikel tentang eksekusi orang-orang kriminal yang mengatakan eksekusinya itu tidak berjalan lancar. Tidak sebegitu gampangnya saudara untuk mengambil nyawa seseorang. Kalau orang kriminal yang dihukum mati saja tidak sebegitu gampangnya untuk pasti mati, apalagi eutanasia. Yang pasti, memfokuskan supaya jangan ada rasa sakit, jangan ada segala macam, adalah tidak segampang itu. Apa benar teknologi pasti menjamin saudara bisa mati tanpa rasa sakit dan sebagainya? Tidak tentu juga.
Karena inilah kenyataannya, bahwa adalah hak Tuhan untuk menentukan kuasa atas hari kematian. Allah lah yang punya kata terakhir atas kematian manusia. Dan baik eutanasia atau suicide, itu adalah usaha manusia merebut otoritas tersebut dari tangan Tuhan. Sekali lagi, berdasarkan apa yang manusia anggap baik di mata mereka sendiri. Tapi gimana ya Pak? Meskipun kita bisa mengerti ini secara prinsip, ketika kita sendiri mengalami, ketika kita melihat penderitaan orang di ranjang kematian, apalagi itu orang yang kita kasihi, lagi sakit sekali, bagaimana ya Pak? Saudara, inilah salah satu ujiannya memang. Sometimes Allah memang mengizinkan penderitaan yang lama sebelum kematian. Sometimes Allah sangat mempersingkat penderitaan dan langsung meninggal. Tidak ada dari kita yang menikmati penderitaan, saudara. Namun itu tetap bukan alasan cukup baik untuk mengambil alih hak akan kematian. Jikalau saudara percaya Allah itu adalah Allah yang maha bijaksana, especially saudara dalam kekristenan, karena dalam kekristenan kita tahu Allah kita itu adalah Allah yang seringkali menyingkapkan tujuannya malah melalui penderitaan. Kembali lagi ke kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Benar juga kan saudara? Waktu saudara mujur, saudara bergembira karena saudara mendapatkan ini dari Allah. Maka waktu saudara malang, saudara harus sadar satu hal, bahwa ini juga dari Allah yang sama. Kalau saudara mau tolak yang ini, ya tolak semuanya sekalian. Saudara bisa melihat dalam diri kita, siapa yang bisa cukup bijak untuk menentukan tahu dari depan bahwa penderitaan yang sedang dialami ini tidak bisa menghasilkan suatu kebaikan yang Tuhan mau berikan. Paulus mengatakan, dia itu orang salah satu paling menderita dalam hidup ini. Namun dia juga mengatakan, kesengsaraan seorang Kristen itu menjadi kemegahannya. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan seterusnya. Siapa yang bisa tahu rencana apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hari-hari yang malang? Hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, termasuk waktu kapan kita meninggal. Prinsip yang sama juga berlaku dalam hal yang sebaliknya. Tadi kita mengatakan bahwa kita itu jangan pernah mau mempercepat kematian seseorang. Tapi ini juga berarti jangan sampai kita memakai cara-cara yang tidak natural untuk memperlama kematian. Memperlama kehidupan yang harusnya sudah waktunya padam. Ini sisi lainnya saudara. Dan sekali lagi, tentunya ini easier said than done. Karena itu, semua orang yang menghadapi hal ini tentunya tetap perlu meminta bijaksana dari Tuhan. Namun sekali lagi, salah satu hal yang jadi kunci adalah bijaksana Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara percaya Allah itu maha bijaksana atau tidak? Saudara, saya pernah mengalami datang ke rumah sakit. Dan yang sakit adalah mama seorang mahasiswa STT. Mamanya itu sudah dalam kondisi yang sangat-sangat kritis. Dokter menghadirkan dua pilihan kepada keluarga. Mau pakai obat yang agresif atau tidak. Kalau pakai obat yang agresif, ada kemungkinan mamanya bisa membaik keadaannya. Tetapi bisa juga karena agresif akan menambah penderitaannya. Sedangkan kalau dibiarkan tidak diberi obat, ya mungkin meninggalnya lebih tenang. Tapi sudah pasti meninggal. Pilihan yang impossible kan saudara, untuk seorang anak memutuskan hal seperti ini. Lalu teman saya ini mengatakan, bagaimana? Kalau kita sih mikirnya ya sudahlah, biarkan saja pergi dengan lebih tenang. Ngapain mesti diperpanjang-panjang? Kita juga tahulah teorinya. Tapi mama belum say goodbye. Mama ini kolaps cepat sekali, sudden sekali. Tidak sampai lihat kita. What if mama masih mau say goodbye? What if mama masih mau ciuman sekali lagi dan lihat kita semua baru dia meninggal? Saya tahu dari mana mama sudah rela pergi atau belum.
Bagaimana ini? Saya mengatakan kepada teman saya, decision itu tidak bisa diambil orang lain. Decision itu harus kamu sebagai keluarga yang mengambil. Tapi yang saya mau katakan kepada kamu adalah ini. Tuhanmu tidak sebodoh itulah untuk meninggalkan nasib mamamu di tanganmu di tanganmu saja, atau di tangan dokter saja. Mamamu ini anaknya Tuhan. Mamamu ini bagian dari kerajaan Tuhan. Mamamu ini kita tahu sangat mengasihi Tuhan. Maka kita tahu Tuhan lebih mengasihi mamamu dibandingkan kamu sendiri. Dia tidak akan membiarkan tanganmu atau tangan dokter menjadi kata terakhir bagi nasib mamamu ini. Jadi, kamu sekarang bikin decision, tapi ambil keputusanmu itu berdasarkan pengenalan ini. Bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang mengasihi dan bijaksana. Jangan ambil decision atas dasar kegalauan dan ketakutan. Saudara, kira-kira prinsipnya seperti itu. Ujungnya bukanlah urusan soal eutanasianya sendiri, melainkan seberapa kita mengenal Allah kita. Bagi kita, Allah kita itu siapa? Ini sebabnya mengenal Allah itu sangat matter. Ini sangat menentukan arah yang seseorang ambil dalam kehidupannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.